Assalamualaikum, Mas Dr. Faisal. Waalaikumsalam. Apa Mas kabar? Dokter Fajar juga. Iya. Kabar gimana, Mas? Baik. Lagi kabar. sibuk apa? Lagi sibuk ya sama riset-riset, nulis, ngajar. Tentang anak muda. Masih tentang anak muda. Generasi apa? B ya. Generasi P. Generasi B. Apa yang Mas Dr. Faisal? Apa yang menarik kalau kita melihat anak muda? Sebetulnya apa sih yang menarik menurut Mas Dr. Faisal ini kalau kita bicara anak muda sekarang ini? Oh, banyak ya. Kalau sekarang terutama yang menjadi perhatian banyak sekali stakeholder adalah jumlahnya. Jumlahnya Oke. sangat besar. Karena kita lagi fase bonus demografi ini udah berjalan kira-kira 2 tahun terakhir. Jadi kita mengalami surplus anak muda nih. Surplus ya? Iya. Jadi ini jadi menarik dari sisi ekonomi, menarik dari sisi politik juga. Ya kita tahu yang menghadapi tahun pemilu 2024 semua melirik anak muda nih. Anak muda ya. Gitu. Jadi dari situ saya udah sangat menarik. Tapi dari sisi lain, misalnya kita melihat jejak historisnya, anak muda sedari dulu Republik ini kan didirikannya juga sama anak muda. Setuju. Gitu. Concern Mas Faisal ini di mana kalau soal anak muda ini? Concernnya kira-kira atau mau dibawa kemana nih kira-kira? Apa yang ingin didalami lah kira-kira? Nah, kalau saya sebetulnya sudah masuk tahun ke-12 ya, berarti meriset 12 tahun. 12 tahun. Melakukan riset. Iya. Jadi sejak tahun 2000 ya? Ya, 2009-an ya berarti. Oke. Ya, 2009 2008 gitu. Nah, awal-awal memang saya lebih fokus ke ya subkultur gitu, terus cara pandang terhadap produk, terus habit terhadap media. Tapi lambat laun ya kita mulai menggali hal-hal yang lebih mendalam dari itu, misalnya persepsi terhadap agama, bagaimana penghayatan terhadap agama, ideologi juga gitu. Nah, ini soal ideologi. Ini menarik ini soal ideologi. Anak muda itu nyadar nggak ya dengan kita punya ideologi dalam konteks kita berbangsa bernegara. Menurut pernah riset soal itu? Ada juga, ada beberapa kali kita coba meriset, dan itu salah satu bab juga yang saya tulis di buku saya di Generasi P, juga generasi kembali ke akar. Kalau generasi senior kan ngelihat sekarang anak-anak sekarang apolitis, apatis gitu, non ideologis lah. Tapi sebetulnya ada satu fenomena yang kita lupa, bahwa ada satu rentang waktu di mana antara mungkin sebelum reformasi 98 ya sampai sekitar 2010 itu ada satu kohort generasi yang tumbuh menjadi remaja di situ. Sejak reformasi 98 sampai ya betul kesini. Sampai. Nah, kira-kira kan proses restorasi stabilitas ekonomi itu berlangsung 6 tahun lah kalau menurut beberapa analisis ekonomi. Nah, di situ kalau diingat ada kita tidak memiliki satu doktrin tanda petik atau narasi utama untuk anak muda tentang ideologi. Karena kita masih kayak mengurusin pemilu, lalu partai politik baru kan, desentralisasi, lalu posisi TNI Polri di mana dan sebagainya. Jadi semua fokusnya ke hal-hal lain. Jadi ada satu generasi yang tumbuh besar tanpa satu kekuatan ideologis tadi itu. Tanpa satu kekuatan itu temuannya ya. Ya karena kan selama ya misalnya kalau saya dulu tumbuh di era Orde Baru, kita ada P4 Mas. Terus di sekolah aja bahkan kita harus menghafal nama-nama menteri dan foto-fotonya. Butir-butir Pancasila. Pancasila dan sebagainya. Sama lah kita itu kan. Nah, jadi ada satu rentang generasi ini yang tumbuh besar di awal era reformasi, yang sekarang kita lihat mereka berusaha mencari lagi gitu loh. Berusaha memahami arah haluan ideologis mereka seperti apa, identitas mereka sebagai orang Indonesia seperti apa gitu. Apa anunya Mas, indikatornya itu ketika Mas Faisal ini bilang ini ada semacam semacam generasi tanpa narasi ideologi. Nah, kira-kira harus diapakan ini yang begini nih Mas? Harus diapakan gitu. Kita harus apa ini? Yang jelas kalau saya melihat nih sekarang generasi muda, dari mulai generasi yang sekarang beberapa udah menjadi orang tua muda, tumbuh besar di awal era reformasi, lalu generasi setelahnya
mereka malah punya satu nuansa yang sangat menarik, yaitu kalau dulu saya memahami tentang konsep kebangsaan, ideologi itu dari sekolah kan, ruang kelas atau diskusi di kampus. Kalau sekarang mereka berusaha mencari di lingkungan sekitar mereka. Jadi anak-anak misalnya di daerah-daerah gitu, mereka berusaha melihat nih isu-isu dan local wisdom di daerah mereka seperti apa. Lalu itu yang nanti didiskusikan secara lokal dengan tokoh-tokoh influencer lokal gitu. Tapi berarti bukan anak-anak itu bukan tidak peduli Mas ya, artinya ada intensi untuk tahu gitu ya? Sangat ada. Jadi kalau tidak salah ada teman juga yang udah mulai mendokumentasikan di Indonesia ada sekitar 170-an ruang kolektif ya. Ini yang saya juga tulis di buku. Oke, apa itu ruang kolektif? Ruang kolektif itu jadi kayak semacam tempat kumpul, biasanya menyewa satu kontrakan atau garasi rumah dari salah satu anggotanya. Lalu mereka secara kolektif ya, nanti mebelnya ngumpulin sendiri, lalu mengumpulkan buku, lalu mengadakan diskusi di situ. Iya. Mahasiswa itu rata-rata. Ada mahasiswa, ada anak SMA, nanti biasanya per beberapa periode mereka bikin acara musik, bisa akustik atau ada microgig dan sebagainya, dan mendiskusikan hal-hal yang sifatnya kritis. Dari mulai sejarah gitu, kebudayaan, teknologi, lalu isu-isu lokal gitu. Tapi ini secara organik bermunculan, memang tidak masif, tapi saya temukan hampir di setiap kota selalu ada ruang-ruang kolektif. Tapi ada juga yang mungkin ya yang tadi dikatakan apatis, tidak peduli gitu, mungkin ada juga kali ya. Ada juga yang sifatnya pragmatis ya. Tapi mungkin yang ini terkadang juga pengalaman saya riset dan juga mempresentasikan hasil riset terhadap anak muda di Jakarta ya. Para stakeholder itu kan lebih banyak melihat anak muda ya berkaca di Jakarta aja. Jadi apa yang dilakukan anak muda di Jakarta itu seakan-akan representasi anak muda Indonesia. Itu sebetulnya cara penyimpulan era Orde Baru kan seperti itu. Kayak tren yang ada di Jakarta pasti anak daerah juga berusaha mengikuti. Tapi sekarang kan enggak, setelah reformasi masing-masing daerah punya karakter sendiri dan tidak selalu berkiblat ke Jakarta. Jadi menurut saya malah yang kecenderungan anak-anak muda yang ya pragmatis gitu kan, lalu konsumtif dan tidak terlalu ideologis malah di kota-kota besar. Di kota-kota besar malah. Mas Dr. Faisal, apa yang kira-kira anak-anak muda ini pahami tentang ideologi sebetulnya? Dari hasil riset ini sebetulnya ideologi ini, tahu nggak sih mereka tentang ideologi, apalagi ideologi kita, ideologi Pancasila kan begitu kan? Apa yang mereka pahami tentang ideologi itu, Mas? Beragam sekali ya warnanya kalau sekarang. Jadi makanya saya tulis di buku saya bahwa ini ada proses fase kembali seperti era dulu sebelum Sumpah Pemuda gitu. Jadi mulainya balik dari daerah ke daerahan dulu. Dulu kan ada Jong Java, Jong Sumatera, Bon gitu, Jong Celebes gitu. Jadi mulainya dari semangat kedaerahan gitu. Yang mereka berusaha menarik lagi ke konsep kebangsaan, karena tadi kan mereka tumbuh besar di era ada void narasi itu kan. Itu di satu sisi. Lalu di sisi lain ya tentu setelah runtuhnya tembok Berlin tahun 89 kan seakan-akan sosialisme versus kapitalisme itu sudah selesai gitu kan. Bahkan kita lihat Cina ya udah sangat ada ada brand-brand multinasional di sana, produk-produk barat juga ada. Jadi cara menerjemahkan ideologi tidak seperti dulu, lebih issue based. Ya, contohnya misalnya anak-anak yang sosialis berarti kok sekarang apa? Berarti mengkritisi lingkungan hidup gitu kan. Arahnya ke sana gitu. Kalau misalnya anak-anak yang cenderung kapitalis berarti mungkin startup ya. Karena terjemahan dari pasar itu di versi sekarang kan seperti itu. Jadi sangat issue based, dan itu nanti terpecah-pecah lagi menjadi banyak spektrumnya gitu. Nah, tapi kalau dikaitkan dengan Pancasila, nah ini yang kita kan juga tidak ada satu narasi standar gitu kan. Tentang Pancasila itu sendiri ya. Apalagi ada Pancasila versi yang dulu saya diajarkan era Orde Baru yang sedang dikritisi juga gitu kan. Ada Pancasila dulu mungkin yang diajarkan di era Bung Karno gitu kan. Itu dua hal yang warnanya berbeda. Nah jadi
ini ada jarak psikologis menurut saya antara anak muda sekarang yang sekarang mereka berusaha mencari dari bawah nih roots-nya seperti apa, ideologinya mereka, identitas aku sebagai anak daerah, aku sebagai orang Indonesia seperti apa, dengan Pancasila yang berusaha diperkenalkan kembali sebetulnya kepada anak muda, karena selama tadi tentang awal reformasi mereka tidak terpapar sebetulnya. Berarti ada PR kira-kira ya, ada PR bagaimana ya dalam tanda kutip memperkenalkan kembali Pancasila gitu kan. Pancasila dalam konteks hari ini, dalam konteks kekinian gitu kan. Betul. Nah, itu yang menurut Mas Faisal narasi-narasi itu yang sekarang belum optimal gitu kira-kira. Belum, ya bisa atau belum ada. Ada sih sudah, kayak misalnya ada banyak tokoh yang sudah sangat intensif berusaha menulis ulang, mengkaji ulang seperti Pak Yudi Latif dan sebagainya. Tapi generasi muda sekarang, kalau menurut saya mereka butuh sesuatu yang konkretnya apa gitu. Jadi misalnya begini, bisa nggak Pancasila jadi satu produk gitu? Jadi kayak misalnya Korea dengan ideologi kebangsaannya menciptakan Samsung gitu kan. Ya, bisa nggak kita menciptakan mobil gitu, yang itu dari banyak sisi itu mencerminkan Pancasila. Sebentar, saya tidak bisa membayangkan. Bayangan Mas Faisal? Ya, jadi misalnya ya berarti dia ada aspek kemanusiaan, berarti dibuat dengan apa namanya kontrak buruh yang baik, lalu dengan emisi yang ramah lingkungan hidup, yang outputnya dari banyak sisi dia mencerminkan Pancasila. Gitu. Pancasila ingin dikonkretkan gitu ya kira-kira. Iya, dikonkretkan jadi produk. Atau misalnya ada media sosial tapi sebetulnya ini terjemahan dari Pancasila. Jadi di situ ada misalnya forum ketuhanan, ada forum kemanusiaan. Jadi ya bebas saja namanya, tidak harus media sosialnya pancasila.com gitu, tidak. Iya. Tapi ini sebetulnya terjemahan dari Pancasila. Gitu. Substansinya gitu. Substansinya Pancasila. Jadi produk atau sepatu. Ini sepatunya Pancasila banget itu. Nah, ini menarik ini. Ini menarik ini. Jadi Pancasila coba konkretkan, barangkali itu tantangan. Iya. Barangkali itu tantangan, barangkali itu PR kita. Tapi yang menarik itu adalah ya kalau dari paparannya Mas Faisal ini kan berarti memang ada anak-anak muda yang memang punya punya kesadaran kolektif gitu ya. Bahwa kita punya Pancasila. Iya, betul. Bahwa kita punya Pancasila sebagai ideologi, sebagai ada nilai-nilai luhur di situ kan ya. Artinya yang belum ada atau yang belum optimal lah kira-kira, yaitu tadi ya langkah-langkah untuk mengkonkretkan Pancasila gitu ya. Iya, betul sekali. Nah ini yang karena kekhawatirannya kan begini Mas Faisal, kita khawatir anak-anak muda ini yang terpampang jelas ini kan sekarang apa sih seluruh persoalan itu kan itu kan hampir semuanya melibatkan generasi muda. Semua persoalan sosial, persoalan politik gitu kan. Nah kemudian seruannya supaya semua semua kita ketika terjadi persoalan, ketika ada permasalahan itu kan kembali ke Pancasila. Nah itu yang yang kemudian anak-anak muda ini punya intensi mengetahui itu, punya intensi sadar soal itu, tapi kemudian masalahnya adalah bagaimana Pancasila itu dikonkretkan, gitu Mas ya? Iya, betul. Nah ini yang kan sebagian orang itu kan kalau kita melihat generasi muda kita itu kan banyak yang hedon, banyak yang bahkan ada yang saya nggak tahu Mas Faisal sudah pernah menerapkan penelitian soal misalnya terpapar radikalisme gitu kan, atau ideologi lain yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Pancasila. Pernah Mas? Iya, pernah. Jadi ya itu menarik sih tadi bahasan dari Mas Fajar ya. Permasalahannya begini Mas, jadi karena kita masuk era bonus demografi, saya rasa sejak 2015 tuh
semua orang pada akhirnya berusaha menciptakan narasi untuk anak muda. Ya. Nah, narasi yang sering digandengkan dengan anak muda adalah revolusi industri 4.0 kan ya. Oke. Ya. Jadi bahwa ini solusi bagi generasi muda agar tidak terjadi agitasi dan mereka bisa produktif. Terus sering dikatakan 2030 Indonesia dari 2030 atau 2000 sekian nanti Indonesia akan mencapai puncaknya, Indonesia emas dan sebagainya. Iya. Nah, yang sering dan mungkin sering luput ya dari banyak orang yang berbicara tentang revolusi industri 4.0 adalah anak muda Indonesia itu kan beragam. Jadi tidak semuanya mungkin fit dengan apa yang dikatakan revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 kan berarti kan otomasi, digitalisasi, artificial intelligence gitu. Sedangkan kita tuh negeri kepulauan. Karakternya berbeda, bahasanya berbeda, etnisnya berbeda, ada yang punya bakat kerja di laut, ada yang punya bakat kerja di gunung dan sebagainya gitu. Jadi banyak hal yang tidak tertampung sebetulnya, tidak bisa diseragamkan seperti itu. Itu satu hal. Lalu hal lain, kalau dilihat dari teori revolusi, bonus demografi itu sebuah masalah besar. Karena ternyata sekarang tuh setelah diteliti secara demografis, berbagai konflik internal negara seperti yang terjadi Arab Spring di Timur Tengah, ketika dilihat itu linear dengan jumlah anak mudanya yang bertambah banyak. Oh, linear itu? Iya. Linear ya? Iya. Semakin banyak dia? Semakin negara itu tidak stabil. Semakin tidak stabil? Iya, terutama yang di Arab Spring itu terjadi karena jumlah anak mudanya terlalu banyak ternyata. Ada pengaruhnya itu, Mas? Sudah ada grafiknya malah. Sudah ada grafiknya? Iya, sudah ada grafiknya. Atau seberapa besar pengaruh jumlah anak muda itu terhadap itu, Mas? Itu sangat besar. Yang mana dikatakan kalau di teorinya Jack Goldstone mengatakan ini intinya ini adalah di jumlah anak muda. Anak-anak muda itu ikut terlibat dalam itu, menjadi aktor-aktor utama gitu ya? Utama. Oke. Jadi anak muda yang tidak terpuaskan aspirasinya, lalu cita-citanya, itu yang nanti akan menyulut gerakan-gerakan besar itu. Nah, jadi tadi itu ada revolusi industri 4.0 yang mungkin tidak bisa menampung berbagai aspirasi dan cita-cita. Lalu ada permasalahan jumlahnya sekarang sangat besar. Sangat besar, oke. Jadi sebetulnya ini permasalahan ini adalah permasalahan bagaimana anak muda itu mengenali lagi jati diri mereka sebagai anak muda Indonesia kalau menurutku. Jadi bukan permasalahan sekedar ekonomi saja. Jadi mengenal dan mencintai kembali, karena kan nasionalisme itu perkara rasa, Mas. Yes. Bukan perkara doktriner saja atau perkara menghafal sekian alinea dan sebagainya. Jadi kita harus mengembalikan semangat-semangat lama. Makanya judul bukunya Generasi Kembali ke Akar itu mengembalikan apa sih yang terjadi dulu sebelum Sumpah Pemuda, kok bisa anak-anak dari berbagai daerah bisa kumpul bersatu gitu, punya semangat nasionalisme. Nah, proses mengenali kembali jati dirinya itu dengan konteks zaman sekarang itu. Iya. Kita menyerahkan kepada anak muda, silahkan Anda mencari jati diri, atau apa yang bisa kita lakukan. Seruan-seruan apa sih dalam kerangka proses mencari jati diri, mengenali kembali soal nasionalisme tadi itu, atau kita menyerahkan sepenuhnya? Kalau pertama sih, kalau menurut saya Sumpah Pemuda terjadi itu kan tidak instan. Jadi ada satu fase intensif interaksi anak muda lintas daerah yang tidak diceritakan dulu. Ada kompetisi bola, ada sendera tari, ada kompetisi pingpong antar anak daerah aja. Itu yang menurut saya sekarang juga banyak berkurang. Dalam arti begini, kalau dulu karena alma mater saya di sebuah universitas negeri, yang dulunya di era saya banyak sekali anak daerah gitu kan, kita saling mewarnai satu sama lain gitu. Dari macam-macam daerah gitu ya. Dan dari macam-macam latar belakang sosial ekonomi juga gitu. Nah, sekarang ada kecenderungan saya lihat misalnya di kampus keberagaman itu udah mulai berkurang sebetulnya. Berkurang ya, lebih homogen sekarang ya. Lebih homogen ya. Jadi misalnya ada universitas negeri basisnya di Jakarta, kayaknya lebih banyak, mungkin 80% anak Jakarta aja. Ya. Yang di Bandung mungkin 80% anak Bandung. Jadi pengalaman keberagaman itu menjadi kurang gitu ya. Pengalaman keberagaman menjadi kurang. Nah, itu penting sekali. Jadi
Lalu ada tadi keterputusan dengan sejarah. Oke. Jadi merasa anak muda sekarang mungkin ya sebagian besar saya lihat merasa bahwa Pancasila itu produk elit politik aja gitu, bukan seperti yang dikatakan Bung Karno dalam pidatonya 1 Juni. Ya, atau di 1 Juni atau di pidatonya di PBB to build the world anew, mengatakan bahwa ini adalah intisari dari peradaban 2000 tahun dan ini juga filosofi yang juga mengakar di Asia dan Afrika gitu. Nah, itu perlu diperkenalkan lagi bahwa memang ini sebuah values yang sudah ada di Nusantara sejak dahulu kala. Ketuhanan, kemanusiaan, keadilan sosial gitu. Apa kalau menurut Mas Faisal, dengan cara-cara apa gitu ya? Kalau tadi dibilang ini bukan soal sekedar indoktrinasi gitu kan. Ini soal apa tadi? Soal rasa gitu ya. Nah, bagaimana kita masuk ke alam ya generasi muda gitu ya, untuk ya itu tadi, untuk ya paling tidak mengawal mereka itu menemukan kembali atau mengenali kembali jati dirinya. Kira-kira apa yang bisa masuk itu ya, Mas? Ya tadi metode-metode apa gitu ya? Ya kalau saya melihat kayak generasi muda sekarang lebih condong ke visual. Oke. Lebih condong ke hiburan gitu kan. Jadi bagaimana kembali tadi ke diskusi kita di awal, menjadikan Pancasila sebuah produk. Produk ekonomi kreatif yang punya nilai ekonomi dan juga wujud kreativitas. Jadi emang butuh waktu, kita harus merumuskan ulang misalnya gimana bisa menciptakan satu lagu yang merepresent Indonesia dan itu bisa dinikmati juga oleh masyarakat global gitu, seperti K-pop gitu. Tapi liriknya Pancasila sekali. Tentang ke humanity, tentang nasionalisme, tentang ketuhanan, spirituality juga gitu. Iya. Nah ini saya juga ini menarik ini Mas. Ini menarik benar. Bagaimana menjadikan Pancasila itu sebagai sebuah produk tanpa harus mengatakan apalagi memposisikan Pancasila dalam posisi yang yang tidak semestinya kan, kira-kira begitu kan. Nah ini saya kira PR semua orang gitu kan. Saya mencoba membayangkan, saya toh sebetulnya masih muda juga, saya generasi muda juga gitu kan. Tapi saya mencoba membayangkan yaitu tadi, bagaimana kalau di Korea itu kemudian ada identitas nasionalnya itu Samsung gitu kan. Iya, betul. Ada mobil nasional. Dan itu ya sekali lagi ini tantangan Mas. Sekali lagi ini tantangan. Dan saya kira pemikirannya Mas Dr. Faisal ini yang terus kita tunggu gitu. Ini jangan sampai kemudian kita ini justru diberikan informasi bahwa generasi muda itu hanya sisi-sisi buruknya gitu. Sisi-sisi buruknya, sisi-sisi apatisnya, sisi-sisi nggak peduli, sisi-sisi hedonnya gitu kan Mas. Bahwa ada bagian-bagian itu kan pasti ada ya Mas ya. Betul. Tapi sementara yang lain yang menarik tadi disampaikan Mas Faisal, ada apa tadi Mas, ruang kolektif. Ruang kolektif. Ruang kolektif untuk mendiskusikan Pancasila gitu ya. Betul. Sambil diminum teh. Oh iya.